Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, selangkah Rasul mulia, keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'du. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan, kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam limpahan rahmatnya, hidayahnya, nikmatnya. Sampai detik ini pun Allah Subhanahu wa taala kucurkan hidayah rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambahkan nikmat dan hidayah tersebut, dan kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur, istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengajarkan anak iman kepada malaikat. Ini termasuk materi yang penting dan pondasi. Kenapa? Karena iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang utama. Setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita
iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan parenting. Ya, kalau kita berbicara tentang parenting itu sebenarnya kita bukan sedang membicarakan anak kita saja, tapi kita orang tua harus memang banyak belajar, terus menambah ilmu, terus menambah amal dan bekal, sehingga ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita didasarkan di atas keilmuan dan amal yang benar, ya, itu yang akan memudahkan kita di dalam mengajarkan anak kita iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk iman bil ghaib. Wa yu'minuna bil ghaib. Iman kepada perkara gaib. Ketika kita berbicara tentang masalah yang gaib, maka sandaran kita adalah nas. Dalil yang sahih yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu saja. Tidak masuk di sini adalah logika atau filsafat. Tidak masuk pendapat-pendapat yang sangat subjektif, ya. Kecuali adalah penjelasan para ulama yang fiqh, yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan perkara yang gaib. Sebab kalau kita dasarkan dengan hawa nafsu, dengan logika, dengan mimpi-mimpi, bukan selain mimpi para anbiya, ya, itu akan rentan sekali kita terjatuh kepada penyimpangan. Ada banyak cara bagaimana mengajarkan anak kita untuk iman kepada malaikat sehingga tumbuh keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk berkata baik, jujur, tidak bohong, tidak dusta. Kenapa? Sebab malaikat mencatat seluruh amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ketika dua malaikat itu berada di samping kanan dan kiri manusia, anil yamini wa anil shimal, dari sebelah kiri, begitu juga dari sebelah kanan dan sebelah kiri, qa'id, duduk memantau, standing. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu qaul, perkataan terucap dalam diri seorang hamba kecuali ada malaikat yang sigap dan siap mencatat itu semuanya. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk berkata jujur dan baik, ya, meskipun tidak diketahui oleh orang lain, meskipun dia pandai atau seorang pandai menyembunyikan kedustaan, kebohongan, tapi tidak mungkin, ya, seorang akan bisa terlepas dari catatan malaikat. Kemudian di antara mengajarkan anak beriman kepada malaikat adalah kita ajarkan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat, ya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, ucapkanlah salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata para ulama, ya, salatul malaikah 'alal mu'minin du'auhum wastighfaruhum lahum. Jadi malaikat itu bersolawat kepada orang-orang beriman, maksudnya adalah mendoakan dan memohonkan ampun bagi siapa saja yang membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ajarkan. Ini secara tidak langsung adalah menanamkan iman kepada malaikat secara real dalam kehidupan sehari-hari. Kita ajarkan kepada anak-anak kita yang ketiga
untuk gemar berdakwah, mengajarkan ilmu, ya, menghormati ahli ilmu, ya, menghormati majelis ilmu. Kenapa? Majelis ilmu itu dihadiri oleh malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fima indah. Diturunkan rahmat, ketenangan, dinaungi malaikat dengan sayap-sayapnya. Ya, kita ajarkan adab ketika mereka bermajelis. Kemudian mengajarkan ilmu yang didapat. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, dan penduduk langit dan penduduk bumi, ya, hatta namlah fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka, la yusalluna, ya, hatta al-hut, sampai juga ikan-ikan yang ada di lautan, di sungai-sungai juga, la yusalluna ala muallimin nas al-khair, mendoakan, memohonkan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, berapa jumlah semut yang ada di lubang-lubang tanah? Ya, berapa? Kita nggak tahu. Berapa jumlah ikan? Mendoakan kebaikan, memohonkan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Makanya, ya, kalau ini kita sedikit demi sedikit tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, insya Allah, ya, akan menjadi motivasi. Ya, malaikat jumlahnya sangat banyak, memohonkan ampun. Kemudian yang keempat, ya, agar tumbuh keimanan kepada malaikat, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak memelihara anjing di rumah, tidak memasukkan anjing ke dalam rumah, tidak mengoleksi patung ke dalam rumah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda dari Abi Thalhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala tamathil, rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak, malaikat tidak masuk ke dalam rumah fihi kalbun, yang di dalamnya ada anjing. Nah, sekarang ini kan orang senang sekali, ya, memelihara anjing. Bahkan sarapannya itu lebih mahal loh daripada sarapan kita mungkin, gitu ya. Mungkin kalau sarapan hanya 10.000, 15.000, mereka makannya bukan sekerat daging. Wah, daging, pagi daging, itu malam juga demikian. Ya. Begitu juga wala tamathil, ya, patung-patung untuk disembah. Patung arca-arca biasanya, karena mengandung seni yang estetik atau apa namanya, ya. Bagus tuh patung dewa ini di sebelah pintu sebelah sana, patung dewa sana di taman sebelah sana, patung-patung. Sampai patung-patung orang atau patung-patung pahlawan, mohon maaf, ya. Insya Allah kita mencintai para pahlawan, menghormati mereka, meneruskan perjuangan mereka, ya, dengan cara apa? Ya tadi, terus, ya, meneruskan apa? Cita-cita dan perjuangan mereka. Insya Allah, ya, itu ya, tanpa misalnya dibuat patung pun nggak masalah. Ini terkait dengan hukum soalnya. Ya, makanya kalau ada di dalam rumah kita gimana, ya, keluarkan anjing itu tidak boleh kecuali dalam 3 perkara di dalam hadis. Untuk berburu, ya, kalbul mu'allam yang sudah dilatih, termasuk juga adalah untuk anjing-anjing pelacak. Ya, kalau anjing buru itu memburu hewan yang halal, anjing pelacak yang memburu misalnya bandit-bandit narkoba atau apa gitu, ya, itu boleh insya Allah. Menjaga ternak, ya, kalau punya ternak yang banyak, ya, boleh. Menjaga pertanian atau perkebunan masih dibolehkan ini, ya. Kalau ada, ya, dikeluarkan dari dalam rumah.
ya, karena apa? Air liurnya najis mughalladah, najis yang sangat berat. Ketika dijilat kita atau bejana kita, maka tidak cukup dibasuh dengan air dan sabun, tidak cukup. Harus dengan 7 kali air, ya. Yang pertama dengan tanah, ulahuna biturab, ya. Harus dengan tanah. Tidak digantikan dengan sabun atau hand sanitizer dan semisalnya. Karena ini terkait dengan toharoh. Toharoh itu adalah termasuk bagian dari ibadah. Maka tata caranya pun harus sesuai yang dijelaskan oleh agama. Kemudian yang kelima, ketika kita ingin mengajarkan anak kita beriman kepada malaikat, kita bisa ajarkan berpakaian rapi, wangi ketika sholat berjamaah. Kenapa demikian? Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Man akalal basal wathum, ya, wal qurraf. Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, daun bawang, ya, fala yaqrabanna masjidana. Jangan dekat-dekat masjid kami untuk sholat berjamaah. Larangan mendatangi masjid bagi orang yang memakan 3 ini. Ya, apa itu? Bawang merah, bawang putih, daun bawang, atau yang memiliki aroma dan bau yang sama mengganggu. Ilah hukumnya adalah bau yang mengganggu. Termasuk bau keringat, iya, bau keringat, kecuali keringatnya bidadari, ya, yang wangi seperti misik, nggak apa-apa itu. Tapi kalau habis dari futsal, ya, main bola, ya, kita aja begitu menunduk gitu kan, ya, meneteskan air mata gitu. Ya, baunya, ya, mungkin kita nggak bau tapi orang lain, ya, itu bau dengan ini. Termasuk ashabu apa? Udud. Ya, syajarah, ya, ngerokok itu, ya, baunya benar-benar mengganggu. Ini para perokok, ya, kalau masih merokok, ya, dihilangkan itu, bukan baunya, rokoknya. Ya. Jadi ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita penting beradab. Kenapa? Malaikat terganggu sebagaimana Ibnu Adam, manusia terganggu, karena mereka juga hadir, ya, hadir di dalam sholat berjamaah, memohonkan ampun orang yang berada di shaf yang pertama. Ya, ini makanya berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Gitu, ya. Ya, kalau anak kecil lah di belakang lah tempatnya kalau sholat berjamaah itu dengan pengawasan tentunya. Nah, ini pentingnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, untuk berpakaian rapi, wangi ketika sholat berjamaah. Kalau misalnya belum sempat, ya, pakai minyak wangi, kata para ulama, nggak apa-apa, ya. Misalnya habis futsal, ya, di lapangan futsal sana mau sholat, kasih minyak wangi yang kira-kiranya itu aromanya lebih dominan. Aroma apa? Aroma minyak wanginya, bukan keringatnya, gitu, ya. Lebih dominan, sebab ada minyak wangi yang begitu oles, udah wassalam, nggak ada itu baunya, ya. Ya. Kemudian yang keenam, kita tanamkan kepada anak-anak kita agar tambah beriman, tumbuh beriman kepada malaikat untuk menjenguk orang sakit. Ini yang sifatnya aplikatif, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kalau sifatnya adalah doktrin, teoritis, textbook gitu, kadang anak-anak kita itu bawaannya pengen main, males gitu kan. Ya, kita misalnya saat ada momen-momen seperti ini, kita ajarkan, yuk kita jenguk orang sakit. Kenapa sih? Wah, menjenguk orang sakit itu ternyata, ya, didoakan 70.000 malaikat. Idza ada rajul akhahul muslim, kalau seorang itu menjenguk saudaranya muslim, masya fi khirafatil jannah, dia seolah-olah sedang memetik buah-buah di kebun surga, ya, hatta yajlisa, sampai dia duduk. Jadi ketika menjenguk jangan duduk dulu, ya, biar dapat fadilah ini sesaat, ya, kita
tanya misalnya berdiri, apalagi kalau di rumah sakit memang nggak ada tempat duduk ya. Nggak apa-apa. Faidha jalasa hatta yajlis. Apabila sudah duduk, ghamaratur rahmah, Allah turunkan rahmatnya. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiyat. Kalau di pagi hari 70.000 malaikat itu mendoakan sampai sore. Wah, kalau di pagi jenguknya. Kalau jam bezuknya pagi. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau di sore hari ya sore itu maksudnya sebelum maghrib ya. Nah kalau misalnya malam hari dapat nggak? Insya Allah dapat ya sampai subuh. Di umumnya ini mengisyaratkan waktu besok yang baik itu pagi dan sore memang. Hadisnya juga terkait fadilahnya juga pagi dan sore. Dan itu yang lebih munasib atau cocok ketika orang sakit itu juga pagi sore memang. Malam istirahat, gitu kan? Siang juga sama, ya kan istirahat. Nah memang jam biologis manusia memang begitu ya, Allah ciptakan luar biasa. Yang ketujuh ya, menanamkan, menumbuhkan iman kepada malaikat ya, bisa kita ajarkan misalnya dengan berinfak setiap hari. Ya kalau nggak bisa setiap hari ya semaksimal mungkin. Kenapa? Mamin yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yang zila. Tidak ada satupun setiap hari kecuali ada dua malaikat yang mereka berdoa setiap pagi. Allah ma'ati munfiqan khalafan. Ya Allah berikanlah orang yang berinfak ganti dari yang diinfakkan. Dan malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah ya, jangan kau ganti ya, orang yang tidak berinfak. Berikan kesusahan gitu kan. Makanya ini mengajarkan iman juga kepada malaikat. Karena jelas di situ ada dua malaikat yang setiap pagi mendoakan orang yang berinfak dan yang tidak. Nah kita sudah berinfak atau belum hari ini? Dapat doa malaikat apa? Gitu kan? Walaupun sedikit ya. Yang kedelapan, di antara menanamkan iman kepada malaikat adalah mengajarkan duduk menunggu sholat setelah sholat. Misalnya antara maghrib dan isya. Ya, kenapa? Al malaikatu sholli ala ahadikum madama fi musallahu. Malaikat itu mendoakan orang yang dia duduk di masjid atau di tempat sholatnya sampai datang waktu sholat berikutnya. Didoakan terus, didoakan coba, nggak berhenti-henti. Kita ada doa 10 menit capek, bingung mau doa apa lagi gitu. Ya kan? Doanya diulang-ulang itu terus nggak apa-apa gitu kan. Ya. Madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits, selama tidak batal. Takul, malaikat berkata, Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni fulan ya Allah. Allahumma arham, ya Allah rahmati fulan. Coba. Ya, makanya ini salah satu fadilah misalnya duduk menunggu sholat di masjid seperti bainal maghrib wal isya. Misalnya boleh dengan baca Quran, dengan halaqah ya, dengan diskusi yang baik ya, ini termasuk juga. Kemudian yang ke-9, ajarkan kepada anak kita merapatkan barisan sholat, menutup celah-celah yang renggang dalam barisan sholat. Kenapa? Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu alaihim as-shalah ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf, mendoakan orang-orang yang merapatkan, menyambung shaf. Ayo anak ya, dirapatkan, sebab malaikat itu mendoakan orang yang menyambung atau merapatkan shaf. Ya. Bukan malah direnggangkan. Enggak enak kalau saling bersentuhan. Takut nggak khusyuk, ya takut nggak khusyuk. Ya kadang orang ada, nggak apa-apa masukin gambar makhluk bernyawa di rumah, kemudian anjing di rumah biar malaikat takut, ya karena malaikat nggak masuk rumah kan, bukan karena takut para hadirin sekalian,
Malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan patung itu bukan karena takut. Malaikat maut juga tidak takut masuk rumah yang ada anjing atau ada tadi gambar makhluk bernyawa, tidak takut. Cuma bahasa kitanya mungkin mudahnya males gitu ya. Kalau rumah ada begitu kan malas. Misalnya rumah kotor banget gitu, ya, berantakan banget gitu. Kan orang mau ini males gitu. Misalnya orang mau makan gitu, nyari warung gitu kan. Kadang kalau melihat warungnya ya, nyucinya pakai comberan gitu kan. Terus pas masak itu di gini ya. Ya, misalnya di gini. Coba kira-kira gimana kita? Males enggak ini mau makan? Hah? Ya, karena yakin males gitu ya. Bukan berarti nggak masuk mah bisa aja masuk gitu ya. Nah, malaikat itu menyukai orang yang ini merapatkan shaf. Yang ke-10, ajarkan anak kita makan sahur ya, ajarkan makan sahur apalagi mendekati bulan Ramadan ya. Kalau puasa itu sunnahnya sahur. Kenapa? Selain menguatkan tubuh kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat itu bersolawat mendoakan kepada orang-orang yang makan sahur. Ayo anak-anak, ya, kita makan sahur. Kenapa? Dapat doa dari malaikat. Kemudian mengajarkan kepada yang ke-11, ajarkan kepada anak kita tidak menyembunyikan kebenaran dan hukum Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dari kitab, setelah dijelaskan, mereka dilaknat Allah dan makhluk-makhluk yang melaknat termasuk malaikat. Yang ke-12, kita ajarkan kepada anak kita untuk tidak berbuat bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah itu dibenci dan dilaknat malaikat. Ya, dalam hadis Bukhari disebutkan, ya, faman ahdatsa biha hadatsan, terkait dengan keutamaan kota Madinah, aw awa muhditsan fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan di kota Madinah atau di selainnya, atau melindungi orang yang berbuat jahat, ya, fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain, dapat laknat Allah dan malaikat. Melindungi koruptor itu termasuk dapat laknat. Ya, melindungi penjahat, membackingi tempat-tempat maksiat. Ayo, ini yang punya amanah, bisa diberikan amanah jabatan sama Allah, ya, malah digunakan untuk membackingi tempat-tempat kemaksiatan, melegalkan perjudian, melegalkan riba, melegalkan korupsi. Fattakullah, ya, takut kepada Allah, dilaknat malaikat. Yang ke-13, ya, kita tanamkan kepada anak kita akidah yang benar sehingga mereka tidak meninggal dalam kondisi kecuali muslim. Kenapa? Orang yang mati dalam kekafiran itu dilaknat malaikat. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mati dalam kondisi kufar, mereka kafir. Ulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Dilaknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Melaknat kekafiran. Ke-14, sebelum yang terakhir, tidak mencela sahabat Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Tabrani, ini sebagai motivasi, ya, untuk mencintai para sahabat dan mengagungkan para sahabat, ya. Man sabba ashabi, barang siapa yang mencela sahabatku, mereka yang telah berjuang menemani Islam, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan sebab, ya, perjuangan dan dakwah para sahabat, kita merasakan keislaman yang begitu luar biasa. Kalau kita tidak menganut hidayah Islam, kita bisa lihat betapa terburuknya orang yang tidak mengenal Islam itu, ya. Fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Yang terakhir, ya,
untuk mengajarkan, menumbuhkan keimanan kepada malaikat untuk anak-anak kita adalah tidak sembrono, tidak sembarangan dalam membawa senjata. Ya, di akhir-akhir ini banyak sekali postingan-postingan orang sembrono, ya, bawa senjata tajam, celurit, pisau, pistol, ya, dikit-dikit todong gitu ya, dikit-dikit mengacungkan senjata. Ini nggak boleh para hadirin sekalian. Ya, man asyara ila akhihi bihadidah. Barang siapa yang mengisyaratkan, mengacungkan senjata kepada saudaranya muslim, ya, fa innal malaikata, ayo kalau berani tangan kosong gitu kan, bergulat kayak gitu kan, atau bagaimana gitu ya. Kalau pakai senjata itu nggak gentle itu, ya. Banyak orang yang tiba-tiba membacok orang lewat nggak tahu apa-apa, dibacok. Anak-anak lagi jalan pakai seragam alma mater sekolah ini, ya, tawuran, dibacok. Ya, banyak yang kena kasus ditembak, nggak tahu ya kasusnya bagaimana. Ya, ini termasuk dilaknat malaikat. Nggak bakal hidup bahagia kalau malaikat Allah Subhanahu wa taala melaknat. Tal'anu hatta wa in kana khahu li abihi wa ummihi. Walaupun main-main kepada saudara kandungnya, main-main gitu. Betapa banyak orang main-main dengan senjata, ya. Main-main dengan senjata beneran. Main-main dengan senapan ini, senapan angin, ya, kena beneran. Ya. Makanya ini apa? Satun lidzaribah. Kita hindari ini. Ya, ini terkait aplikasi, ya, bagaimana menanamkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai macam amal atau kegiatan, ya, yang bisa kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan ilmu serta berkahnya kepada kita. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.